Gimana Besti? Udah punya rencana berbuka di mana hari ini? Pas banget nih, mumpung akhir pekan. Unyil mau kasih referensi menu lain yang bisa jadi pilihan buat berbuka juga. Ini dia, si ngejreng warna oranye. Menurut beberapa penelitian, warna cerah pada makanan tuh bisa meningkatkan nafsu makan loh. Makanan berwarna oranye memberikan kesan menyegarkan. Warna oranye pada makanan juga sering dikaitkan dengan makanan sehat. Gak heran kalau makan si oren pasti langsung lahap. Kalau ditanya buah berwarna oranye, sudah pasti deh langsung kepikiran jeruk. Iya nggak? Kita juga bisa bikin olahan jeli dalam kulit nih. Kali ini kita pakai jeruk sunkist. Selain warnanya yang cerah, jeruk ini identik dengan rasa manis, juicy, dan aromanya kuat. Cocok banget deh dijadikan olahan orange jelly kayak gini. Kulit jeruk sunkist lebih tebal daripada jenis jeruk lainnya. Jadi pas banget dimanfaatkan sebagai cup jelly. Tampilannya jadi unik ya, udah gitu lebih ramah lingkungan kan. Orange jelly ini menggunakan sari jeruk asli. Makanya jeruk sunkist ini harus diperas dulu. Setelah seluruh air jeruk terkumpul, tinggal bersihkan sisa serat di kulit jeruk. Baru deh bisa dimanfaatkan sebagai cup jelly. Cup jelly yang menggunakan kulit jeruk memang gak seawet cup plastik, tapi lumayan tahan lama kok. Kalau disimpan di dalam kulkas, orange jelly ini bisa tahan sampai seminggu. Selain itu, menyantap orange jelly ini dingin-dingin memang paling pas deh. Lebih nyegerin gitu. Nah, selain segar kreatif juga ya. Jadi teman-teman Unyil daripada kulit jeruknya dibuang, bisa dimanfaatin buat bikin orange jelly kayak gini nih. Haus saat berpuasa lumrah terjadi karena asupan cairan kita kan memang berkurang. Nah, biar puasanya lancar dan gak dehidrasi, pastikan konsumsi cairannya cukup ya. Gak melulu dengan konsumsi air putih saja. Konsumsi makanan yang kaya mineral juga akan membantu menjaga dan mengembalikan cairan tubuh kita. Udara kering dan panas saat musim kemarau membuat kita cepat kehilangan cairan tubuh loh Sobat Unyil. Makanya, biar gak dehidrasi, pastikan mengonsumsi makanan yang kaya air nih. Air kelapa ini hanya diambil dari kelapa pilihan loh. Hanya kelapa tua, tidak bertunas, tidak busuk atau pecah, dan tidak terkontaminasi atau tercampur bahan bakar yang akan diproses. Oke deh, sekarang langsung kupas batok kelapanya. Lanjut kupas kulit arinya. Karena hanya daging dan airnya yang bakal diolah di pabrik ini. Karena bakal dibuat minuman rasa es doger, air kelapanya bakal dicampur santan ya. Santannya diperas langsung dari daging kelapa putih bersih yang sudah dicuci berkali-kali. Untuk memastikan santannya nggak kotor, saring lagi nih menggunakan mesin yang bergetar ini. Biar semua benda asing yang ada di dalamnya otomatis terpisah. Oh ya Sobat Unyil, meski sehat, ada banyak mitos salah seputar air kelapa loh. Banyak yang berpikir air kelapa lebih baik dari susu full cream. Padahal kalau dari segi kandungannya, susu mengandung lebih banyak vitamin dan mineral. Banyak juga yang meyakini kalau air kelapa bisa mempercepat metabolisme. Jadi bisa bikin berat badan turun. Makanya banyak yang mengonsumsi air kelapa secara berlebihan. Padahal ini sih jelas mitos ya. Karena belum ada penelitian yang membuktikannya. Nah, kita juga bisa nih menikmati air kelapa segar dalam bentuk vegan jelly kayak gini. Wadahnya pakai buah kelapa muda asli lagi. Jelinya hanya dibuat dari campuran air kelapa muda sama jeli lidah buaya loh. Gak ada campuran pemanis atau perasa buatan, beneran alami. Jeli yang sudah disaring tinggal dituang deh ke dalam wadah kelapa muda. Beuh, kebayang gak gimana segarnya saat dinikmati dingin-dingin? Tahu gak, saat tubuh kekurangan cairan, asupan air saja gak cukup loh. Harus dibarengi dengan asupan elektrolit untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh.
Yap, elektrolit sendiri sebenarnya adalah mineral yang membawa muatan listrik. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, elektrolit bertugas untuk mengatur fungsi saraf dan otot, menjaga keseimbangan asam basa, membantu tubuh menghasilkan energi, dan membuat jantung berdetak kencang. Namun sayangnya, elektrolit bisa hilang melalui keringat. Makanya perlu diganti lewat minuman dan makanan. Nah, kalau biasanya elektrolit didapatkan dari minuman seperti air kelapa, aslinya kita juga bisa mendapatkan elektrolit dari makanan loh. Wuhu! Siapa yo yang suka boba? Gak salah deh kalau beberapa tahun belakangan minuman boba asal Taiwan ini jadi primadona dalam dunia kuliner. Tekstur kenyal butiran boba memang bikin ketagihan. Walau banyak fansnya, tapi banyak juga nih yang anti sama boba. Karena minuman kekinian yang satu ini dinilai nggak punya nutrisi sama sekali. Padahal aslinya boba sendiri dibuat dari tepung tapioka yang tidak mengandung gluten. Udah gitu mengandung karbohidrat yang penting sebagai sumber energi utama. Cuma konsumsi boba yang berlebihan memang nggak boleh ya, karena bisa mengganggu kesehatan sistem pencernaan. Apalagi kalau konsumsinya nggak diimbangi dengan minum cukup air dan cukup sayuran. Ya udah, ikut Unyil lihat cara bikin bobanya yuk. Gak usah jauh-jauh ke Taiwan kok. Di Tangerang, Banten sudah ada nih pabrik pembuatan boba loh. Yuk, kita kemon. Ini dia bahan utama untuk bikin bobanya. Tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan tepung yang berasal dari umbi singkong yang kaya akan karbohidrat. Makanya boba sifatnya mengenyangkan. Tepung tapioka ini disaring dulu ya, supaya benda asing ataupun butiran tepung yang belum halus tidak ikut diolah. Selain boba original yang warnanya coklat kehitaman, sekarang sudah ada banyak varian rasa boba. Kayak boba rasa stroberi yang mau kita bikin ini. Wih! Sekarang tinggal menambahkan cairan pengenyal yang sudah dicampur dengan pewarna dan perisa makanan rasa stroberi. Lanjut, sekarang kita masuk ke proses granulating. Proses granulating adalah proses untuk membentuk adonan menjadi bulat-bulat khas boba. Adonan tinggal ditaruh di mesin yang terus berputar seperti ini. Lama-kelamaan, adonan akan berbentuk bulat dengan sendirinya deh. Sesekali adonan disemprot dengan air supaya mempermudah proses pembentukannya. Tapi disemprotnya nggak boleh terlalu sering ya. Kalau kadar airnya terlalu banyak, adonan justru bisa hancur alias ambiar. Proses pembentukannya nggak terlalu lama kok, cukup 15-20 menit saja. Besar bulatannya seringkali tidak sama. Makanya bobanya harus disaring lagi menjadi 3 bagian. Butiran yang terlalu kecil akan tersaring sampai bawah dan keluar dari corong 3. Butiran yang besarnya sedang tersaring dan keluar dari corong 2. Sedangkan yang terlalu besar akan keluar dari corong 1. Nah, bulatan yang sedang inilah yang paling ideal untuk dijadikan boba. Untuk ukuran boba yang terlalu besar dan terlalu kecil akan diolah lagi sampai besarannya ideal. Nah, boba berukuran sedang tadi harus melewati proses granulating yang kedua. Adonan tepung ditambahkan supaya bulatannya lebih besar. Bulatan boba inilah yang akhirnya memenuhi standar boba ideal. Mantap! Boba dicek kualitasnya secara berkala. Kali ini ukuran boba dicek. Kalau sudah sesuai standar, baru deh masuk ke proses selanjutnya. Sebelum packing, boba masuk ke proses granulating akhir ya. Proses ini bertujuan supaya bulatan bobanya sempurna dan gak ada boba yang penyok. Kemasan harus melewati alat pendeteksi metal dulu ya. Supaya kalau ada benda asing yang gak sengaja masuk dalam kemasan, bisa terdeteksi. Supaya awet, kemasan diberi penyerap oksigen. Selanjutnya, supaya kadar anginnya hilang, kemasan dipres seperti ini.
Cukup 2 menit, boba kemasannya sudah jadi deh. Mantap! Yuk, dibeli yuk jeruk sankisnya. Murah, nggak nyampe ceban sekilonya. Wah, pas banget Embul pengen yang seger-seger nih. Mana warnanya cerah banget begini lagi. Wah, kok harganya murah banget? Biasanya kan sampai 50 ribuan lebih, Mul. Oh iya ya? Yakin ini jeruk sankis asli? Boleh. Ini namanya diskon, Bul. Dikasih murah, kok malah komplain sih? Apa nih? Kok ada cairan oranye ya? Loh, ini bukannya cat. Wah, Pak Enyeng nipu kita nih, Nyil. Ini sih jeruk sankis abal-abal. Orenya dicat sendiri sama Pak Enyeng. Masih sabar kan menunggu waktunya berbuka? Kenalin nih Besti, satu lagi nih, inspirasi buat mengisi waktu berbuka alias ngabuburit. Ini Tamiya, ini roller coaster. Apa jadinya kalau konsep permainan keduanya disatukan? Jeng jeng jeng, jadi begini nih Besti. Belum pernah lihat kan Tamiya bisa didudukin manusia? Permainan ini cuma ada di Bandung. Gabungan konsep Tamiya dan roller coaster bikin adrenalin kita terpacu. Sebelum main demi keamanan, pakai perlengkapan keselamatan dulu dong. Gimana nggak terpacu? Kita akan meluncur di lintasan yang panjangnya 350 meter. Kita boleh main sendiri atau tandem maksimal 5 orang. Paling depan harus si paling pemberani. Kalau mau main sendiri, anak-anak minimal usia 8 tahun. Di bawah itu harus tandem sama orang dewasa. Tamiya ini dijalankan nggak pakai mesin ya, jadi lebih ramah lingkungan. Wahana tanpa emisi, mantap. Ini hanya mengandalkan gravitasi, soalnya lintasan ini menurun. Terus melajunya tanpa gas juga, jadi cuma pakai rem. Remnya bukan di kaki ya, tapi ada tuas bagian tengah. Jalur ini ada penandanya. Warna hijau berarti jalur aman. Kita bisa lepas tangan. Yuhuu! Jalur kuning menandakan kita sudah harus berhati-hati. Tarik tuas rem perlahan. Sedangkan jalur merah, kita diarahkan menarik tuas rem full. Karena kecepatan dan jalurnya sudah mulai ekstrim. Berliku-liku kayak gini. Yuhuu! Oke, untuk menghilangkan rasa penasaran Unyil, ayo deh kita coba Kavena. Iya Nyil, abis ini kita berangkat, kan udah pakai safety nih, jadi aman. Kira-kira Unyil berani nggak ya Kavena? Pasti berani dong Nyil. Yuk kita kemon. Kemon! Wah! Yippee! Wah, ternyata butuh waktu 1 menit ya dari garis start sampai finish. Kalian kalau main wahana seru kayak gini, ekspresinya bakal diem aja atau teriak-teriak kayak gini? Orang berteriak biasanya karena kaget atau takut. Sadar nggak bukan cuma respon teriak aja yang keluar, tapi ekspresi wajah kita juga lebih waspada. Bahkan ada yang matanya sampai melotot loh. Selain ekspresi, detak jantung kita juga bisa lebih cepat dari biasanya. Poin plusnya, teriakan-teriakan seru kayak gini tuh ternyata bisa memancing orang alias bikin penasaran. Ingin mencoba seberapa seru sih wahana ini? Kalau Unyil kasih nilai, serunya 10/10. Cihuy! Wahana ini berada di satu area resort keren di Bandung. Jadi setelah asik seru-seruan, melepas penat, sambil merasakan hawa dinginnya Lembang dan indahnya pemandangan kota Bandung, tempat ini bisa masuk ke bucket list lokasi staycation teman-teman dan keluarga. Sambil menunggu waktu berbuka, mending kita isi dengan kegiatan simpel, tapi bikin anak happy. Kebetulan chefnya mau bikin rainbow pancake nih.
Ayo, siapa yang ingat dengan tren makanan serba pelangi kayak gini? Warna-warna cerah memang identik dengan makanan manis. Kekuatan warna pada makanan bukan cuma mempercantik tampilan saja. Tampilan beragam warna bisa bikin jumlah konsumsi bertambah. Tapi makan pancake-nya waktu berbuka nanti ya. Unyil sekarang mau ajak teman-teman lihat penginapan dengan pemandangan cakepnya. Yuk! Nah, buat yang rutin traveling setiap akhir pekan bersama keluarga, mau jauh dari hiruk pikuk kota, staycation bisa jadi jawaban yang pas. Istilah staycation sebenarnya semakin menjamur semenjak pandemi. Staycation sebetulnya gaya berlibur semacam me time. Tempat yang dipilih juga nggak jauh-jauh dari rumah sendiri. Staycation juga nggak perlu menyiapkan biaya tiket pesawat, kereta, dan sebagainya. Paling penting, tempatnya bisa menenangkan. Seperti ruangan ini, konsepnya semi terbuka. Kalau pagi atau sore, kita bisa menikmati sunrise atau sunset. Tuh, buka pintu kamar aja, langsung cuci mata. Uniknya, penginapan ini punya bathtub di bagian luar, bukan di dalam kamar mandi. Anak-anak makin betah deh berendam menggunakan bath bomb. Inovasi home spa yang terbuat dari garam dan rempah. Aromanya wangi dan bikin air berubah warna. Fungsinya bisa melembabkan, mencerahkan, dan melembabkan kulit loh. Selain bathtub, di dalam ruangannya ada kolam renang private juga loh. Selama bulan puasa, nggak perlu khawatir cari tempat makanan di luar. Soalnya lokasi resort bernuansa alam gini lumayan jauh dari kota. Di sini kita bisa pesan makanan berbuka di restorannya juga loh. Wah, ini sih rasanya one stop staycation ya. Mantap, segalanya ada. Aduh, jam berapa sih ini? Makin ditunggu, makin lama deh jam buka puasanya. Daripada gabut, mendingan Enyeng hitung dagangan aja deh. 1, 2, 3. Terima kasih ya, Pok. Udah, Pok. Unyil udah buka. Udah buka puasa? Alhamdulillah, buka puasa juga akhirnya. Aduh, Pak Enyeng, belum waktunya buka tahu Pak. Ini Unyil tadi kan cuma ngabarin kalau kiriman hampersnya udah Unyil buka. Gitu Pak. Ya, dan Unyil, Pak Enyeng jadi batal kan? Gimana Besti? Udah punya rencana berbuka di mana hari ini? Pas banget nih, mumpung akhir pekan. Unyil mau kasih referensi menu lain yang bisa jadi pilihan buat berbuka juga. Ini dia, bagel, yang dalam bahasa Jerman berarti gelang. Itulah kenapa bentuknya berlubang di tengah. Kalau orang Indonesia nggak lengkap kalau belum makan nasi. Nah, orang bule juga nggak lengkap kalau belum makan bagel. Bagel sejak abad 17 sudah jadi makanan wajib masyarakat Eropa dan Amerika teman. Bagel juga bebas kolesterol dan rendah lemak karena cara masaknya direbus dulu baru dipanggang. Zaman now kreasi bagel juga jadi beraneka bentuk dan isian. Dan gak perlu khawatir kalau takut kurang kenyang. Oke deh, kita intip dulu nih cara membuatnya. Pertama, bagelnya dibelah dulu ya, menjadi 2 bagian. Setelah itu, bagel dipanggang kurang lebih selama 5 hingga 10 menit. Untuk yang Rainbow Fiesta, tinggal diolesi dengan cream cheese dan ditambahkan potongan stroberi. Sedangkan untuk membuat triple Big Mac, pertama tumis irisan bawang bombay terlebih dahulu.
Lalu masak dagingnya. Yang istimewa dari sajian bagel satu ini, gak tanggung-tanggung, pakai dagingnya 3 potong loh. Mantap. Setelah itu, letakkan keju di atas daging. Nah, kalau sudah matang, saatnya disusun di atas bagel. Jangan ketinggalan, tambahkan sayurnya, seperti selada dan tomat. Terakhir, tambahkan juga saus sambal. Waduh, aromanya bikin Unyil penasaran nih, pengen cobain juga. Mbak, jangan lupa bikinin buat Unyil juga ya. Oh iya, bagel beda ya dengan donat. Walaupun bentuknya serupa, tapi tidak sama loh. Karena kalau bagel ini pembuatannya dipanggang, bukan digoreng seperti halnya donat. Selain itu, sebelum jadi bagel seperti ini, bagel juga direbus dulu tuh. Walaupun bagel ini populer lebih dulu di Eropa dan Amerika, tapi saat ini bagel juga sudah mulai populer di tanah air. Apalagi sudah mulai banyak tuh kedai yang menjual bagel seperti ini. Unyil juga gak mau ketinggalan kalau gitu nyobain bagelnya. Wah, pantesan pada asik makan sampai lupa nawarin Unyil. Ternyata rasanya mantep banget nih. Apalagi tekstur bagelnya kenyal dan padat. TOP nih sih. Bagel yang ada di sini gak cuma enak, tapi juga kaya akan varian rasa loh. Ada juga nih bagel dengan warna berbeda yang pastinya punya rasa beragam. Ada truffle egg mayo, cocoa peanut butter, dan juga Nutella bagel. Tentu saja semuanya yummy. Untuk kisaran harga bagel di sini mulai dari 32.000 sampai 60.000 tergantung varian rasanya. Jadi nggak usah bingung lagi deh kalau bosan dengan kudapan roti yang biasa aja. Bisa diganti dengan bagel varian rasa ini. Selamat mencoba. Gimana teman puasanya? Masih kuat dong ya pastinya. Kira-kira nanti mau berbuka pakai apa? Buat yang gak pengen langsung mamam berat dan suka yang manis-manis, Unyil spill nih. Kuliner kaya nutrisi yang bisa jadi inspirasi buat menu berbuka nanti. Tapi jangan sampai tertipu dengan ubi yang satu ini ya. Tampilan luarnya berwarna ungu, tapi ini bukan ubi ungu. Sebut saja dia Korean sweet potato bread alias roti berbentuk mirip ubi. Bukan cuma bentuk, tapi isiannya juga ubi. Dulu ubi suka dianggap remeh sebagai makanan deso, tapi sekarang ubi dinobatkan sebagai superfood. Dulu roti ubi ini hanya berwarna ungu saja. Nah, biar nggak bosen, toko roti satu ini mengeluarkan inovasi roti ubi beraneka rasa dan warna-warni. Selain original, ada rasa sarikaya, durian, coklat, dan pisang. Jadi, isiannya gak cuma mozzarella aja. Roti ubi ini adonannya terbuat dari campuran tepung. Umumnya menggunakan tepung tapioka. Jadi teksturnya agak kenyal seperti mochi. Dalam satu roti ubi ini, lapisan rotinya hanya sedikit atau lebih tipis. Supaya ketika sudah dipanggang, lapisannya jadi agak garing. Ini dia isian ubi madu yang sudah dikukus dan dihancurkan sampai lembut.
Ubi Cilembu sering disebut ubi madu karena ketika dipanggang mengeluarkan cairan leleh seperti madu. Ubi yang dikukus dianggap metode memasak terbaik untuk mempertahankan kecerahan warna ubi. Bukan cuma warna, tapi tekstur ubi juga lebih bagus. Dan tentunya tidak ada nutrisi yang terbuang. Selain ubi, isiannya juga diberi mozzarella dan selai sesuai variasi rasa. Ubi yang dibutuhkan sebagai isian roti sekitar 60-70 gram. Dalam sehari toko roti ini bisa menghasilkan 100 kg ubi matang. Wow! Hasilnya disulap jadi 1.500 sampai 2.000 buah roti. Mantap! Ubi yang sudah dibentuk lonjong diselimuti adonan roti. Bentuk adonan sampai menyerupai ubi. Terakhir, balur taburan tepung sesuai warna yang menandakan rasa. Ubi seringkali dijadikan makanan pengganti nasi, apalagi buat yang lagi diet. Kandungan karbohidrat ubi nggak sama dengan nasi ya. Soalnya ubi lebih kaya akan serat dan gulanya sedikit. 100 gram ubi madu Cilembu mengandung 86 kalori. Kandungan yang berperan cukup besar yaitu karbohidratnya sebesar 20 gram. Ubi dan nasi sering disandingkan sebagai sumber karbohidrat terbaik. Bedanya, dalam 100 gram nasi putih mengandung 129 kalori dan karbohidrat sekitar 28 gram. Gak heran kalau roti ubi viral ini jadi incaran orang-orang. Makanya gak sedikit orang yang mengantri untuk menghilangkan rasa penasarannya dengan rasa roti ubi satu ini. Berbuka puasa atau sahur dengan roti ubi, why not? Seratnya bikin kenyang lebih lama. Nyeng, ayah jualan ketupat kok, kagak laku-laku dah. Sini biar Enyeng bantu. Jamin laku deh, Pok. Wah, kebetulan. Kalau gitu, ayah dandanin lu dulu, Nyeng. Hah? Ngapain didandanin, Pok? Kayak mau ngelenong aja. Udah, nurut aja. Enyeng kan bilang mau bantuin jualan. Bukan jadi badut ketupat gini, Pok. Bulan puasa, kudu banyak ikhlas, Nyeng. Tadi katanya mau bantuin ayah. Ya, gak gini juga, Pok. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo nonton si Unyil, bikin pintar gak jahil, kudanya informasi. Kenalin, penyiar pas Buka FM. Saya Wendy Magetan yang manisnya kebangetan. Dan saya Ayu Kediri yang pastinya kelamaan sendiri aja yo. Bersama saya Diki Ciledug. Cinci makan lele ketiban beduk. Andre Gorontalo. Apa dong? Bodoh amat. Nama saya Mbak. Ustaz, silakan Ustaz perkenalkan diri saya. Pas Buka FM, setiap hari jam 4 sore selama Ramadan di Trans 7.